semuanya. Shalom adik-adik dan kakak-kakak. Shalom juga guru-guru dan orang tua. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita ibadah, kita harus berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkati juga guru kami yang sebentar lagi akan membawa firman. Berkatilah firman-Nya supaya bisa tumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkatkan lagu musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
masih bersuka cita, kali ini kita akan undang untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu pujian kita, yaitu Kudaki-daki. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian kita sekali lagi, yaitu lagu Sayang Sayang Disayang. Kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur.
selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak Miss Rika yang luar biasa hebat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna kepada kami. Terima kasih buat setiap nafas kehidupan, kesehatan yang masih boleh kami miliki dan kami rasakan hingga pada saat ini Bapak. Kini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dan kiranya Engkau berkata-kata kepada hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sekarang ya persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hari ini Miss Rika akan bercerita mengenai seorang pemuda yang bernama Yunus. Ya, pasti anaknya pernah ya mendengarkan nama Yunus ya. Iya, tokoh Alkitab yang namanya Yunus. Nah, Yunus ini dipanggil dan disuruh Tuhan ke suatu tempat, ya, ke suatu kota yang bernama Niniwe. Apa tadi, anak-anak? Iya, benar, Niniwe, ya. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe? Pasti ada alasannya, ya. Nah, ya, untuk menyurahkan perintah Allah terkait dengan ketidaktaatan dan kejahatan mereka kepada Tuhan. Ya, mereka melakukan kejahatan dan dosa yang tidak benar, tidak baik di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya mereka bertobat. Nah, ya, pada awalnya Yunus itu tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia tidak taat akan perintah Tuhan. Kenapa? Nah, ada ternyata alasannya. Kenapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe? Nah, satu, dia berpikir gini, Tuhan kan baik. Ya, Tuhan selalu mengasihi umatnya. Enggak mungkin Tuhan akan menghukum orang-orang di Niniwe. Nah, yang kedua, ya, dia dan sukunya tidak menyukai orang-orang Niniwe, ya. Nah, Yunus dan bangsanya adalah musuh atau memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang-orang Niniwe. Sehingga dia berpikir begini, biarkan aja lah mereka dihukum. Lebih baik mereka dihukum karena memang Yunus juga tidak menyukai bangsa Niniwe. Nah, karena ketidaktaatan Yunus, ya, akhirnya Yunus mengambil sikap untuk pergi. Ya, dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ia berencana pergi ke kota Tarsis. Ya, ia berencana pergi ke kota Tarsis. Nah, kota Niniwe dan Tarsis adalah kota yang berlawanan arah. Ya, artinya Tuhan menyuruh ke kanan, Yunus pergi ke kiri. Ya, jadi Yunus ini pergi ke kota yang berlawanan arah. Ya, inilah gambaran dari ketidaktaatan Yunus. Nah, akhirnya Yunus pergi ke kota Tarsis. Dia menaiki perahu, ya, perahu yang besar. Nah, di tengah perjalanan dia naiklah ke dalam perahu, ya kan, perahu yang besar. Nah, sampai di perahu yang besar ini dia ke lantai dasar. Dia ke lantai dasar. Duduklah dia di situ pertama kali. Nah, setelah itu dia berbaringlah, tertidurlah dia di kapal tersebut. Lalu berjalanlah kapal tersebut. Berjalan. Pertama berjalannya biasa aja. Berjalan dia biasa aja. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal tersebut. Wah, badainya, angin kencangnya, wah, luar biasa. Datang badai besar. Lalu orang-orang yang di kapal tersebut bingung. Wih, kenapa ini? Ada apa? Kok bisa ada badai besar seperti ini? Ini baru pertama kalinya kapal kita terkena badai besar seperti ini. Loh, apa yang terjadi? Kenapa bisa ada badai besar? Bingunglah orang-orang yang ada di kapal tersebut, ya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka semua menurunkan barang-barang yang ada di kapal supaya tidak
tenggelam kapalnya. Ya, diturunkanlah barang-barang supaya tidak tenggelam kapalnya. Tetap juga badai tersebut mau tenggelam, kapal tersebut mau tenggelam. Lalu mereka berpikir, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa kapal ini tiba-tiba seperti ini? Lalu mereka mencari-cari penyebabnya, apa yang terjadi. Nah, akhirnya mereka setelah berembuk memanggil Yunus. Datanglah kepala kapal tersebut kan. Datang dia ke dasar kapal tersebut. Dibangunkanlah Yunus. Yunus, bangun. Kapal kita mau tenggelam, ada badai besar di luar sana. Nah, akhirnya Yunus sadar kalau dia melakukan suatu kesalahan. Kalau dia melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu dia berkata kepada kepala kapal tersebut, kepada awak kapal tersebut, dibilang begini, ini semua sebenarnya salahku, salah saya, katanya. Saya tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh saya ke suatu tempat tapi saya tidak melakukannya. Saya malah pergi ke tempat lain, katanya begitu. Nah, akhirnya Yunus meminta kepada kepala awak kapal tersebut, dibilangnya begini, lemparkan sajalah saya ke dalam laut. Dibilang begitu, lemparkan saja saya ke dalam laut, biarkan saya tenggelam. Daripada kapal ini tergenang, lemparkanlah saya ke dalam laut, supaya badai ini menjadi reda. Demikian kata Yunus kepada orang-orang yang berada di kapal tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dilemparkan ke dalam laut. Wah, bayangkan. Nah, setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, apa yang terjadi? Tiba-tiba badainya berhenti, hujannya berhenti, kapal tersebut menjadi tenang kembali. Nah, kira-kira setelah mendengar cerita dari Miss Erika tadi, apa yang terjadi kepada Yunus? Apakah Yunus ditelan oleh hewan binatang besar? Apakah Yunus langsung mati seketika? Apa yang terjadi kepada Yunus? Anaknya mau tahu? Nah, sekarang coba kita lihat, kita tonton dulu video yang Miss Rika bagikan, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit,
yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, udah ditonton tadi kan? Iya, udah dilihat videonya kan? Iya. Nah, apakah Yunus ditelan oleh binatang, ditangkap oleh binatang buas yang ada di dalam laut? Iya, ternyata Yunus dimakan oleh ikan hiu. Dia berada di dalam perut ikan selama berapa lama? Selama 3 hari 3 malam, ya kan? Nah, ya, tetapi dia tidak mati. Tuhan masih berkarya dalam kehidupan Yunus, ya. Nah, akhirnya Yunus menyadari kesalahannya,
ya, dia kembali taat kepada Tuhan. Akhirnya dia dimuntahkan dari perut ikan tersebut. Dia selamat. Karena apa? Karena Tuhan menyayangi Yunus. Ya, Tuhan masih mau berkarya atas kehidupan Yunus. Sehingga Yunus selamat dan pergilah dia ke kota Niniwe. Ya, untuk memperingatkan orang-orang Niniwe untuk kembali ke jalannya Tuhan. Ya, nah di sini kita diingatkan, nah kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah taat. Taat kepada siapa? Taat akan perintah Tuhan. Taat akan kedua orang tua kita. Taat kepada guru-guru kita. Nah, apa perintah Tuhan? Yaitu perintah Tuhan adalah tidak melawan orang tua, tidak berkata kasar, tidak cakap kotor. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, ya kan? Taat kepada orang tua. Nah, taat kepada orang tua itu bagaimana? Ya, patuh kepada orang tua. Apa yang disuruh orang tua kita lakukan. Contohnya apa? Ya. Nah, kalau disuruh orang tua mengerjakan PR, ayo kita kerjakan PR kita. Jangan kita tunda-tunda untuk mengerjakan PR. Nah, ya, kalau memang kita diberi waktu, mungkin entah setiap hari Sabtu atau Minggu diberi waktu untuk memegang handphone, kita pergunakan dengan baik, ya. Kalau diberi, waktunya hanya 1 jam ya nakku, ya nak ya. Nah, kita taati, kita gunakan 1 jam. Kalau diminta orang tua, kembalikan handphonenya nak, udah cukup main handphonenya. Jangan kita lawan, nanti lama, 1 jam lagi lah. Jangan seperti itu, ya kan. Karena apapun yang diperintahkan orang tua pasti yang terbaik untuk kita, ya. Nah, harus kita taat. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan melalui video atau secara virtual, kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sambil mendengarkan firman Tuhan, kita tidur-tiduran, bahkan kita sambil nonton televisi atau bahkan kita melakukan kegiatan lain. Tidak, ya. Tapi sungguh-sungguhlah kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, kalau disuruh orang tua untuk melakukan tugas rumah, membantu orang tua, kita lakukan dengan sukacita dan tidak dengan bersungut-sungut, ya. Iya, jadilah anak yang taat kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, ya. Tidak suka mengganggu teman ketika belajar, kerjakan PR tepat pada waktunya, tidak melawan guru, tidak melawan orang tua, menyayangi teman, menyayangi saudara-saudara. Ya, terima kasih. Nah, hari ini coba kita buka dulu Alkitab kita Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17, ya. Mistrika bacakan ya, nak. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan,
Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berduyunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, jadi anak-anak Mistrika semuanya, kita di sini belajar untuk taat, ya, taat dalam segala hal, ya, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru kita, ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Ya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan hari ini mengajari kami untuk dapat menjadi taat Tuhan. Dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak berkati setiap anak-anak Betani Bapak, berkati mereka, berikan mereka kepintaran, kecerdasan Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap kedua orang tua Bapak, berkati setiap pekerjaan mereka Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapak saja. Berotoritaslah atas kehidupan kami Bapak, berkaryalah atas kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari anak-anak kami undang semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita
Kita angkat pujian, kita katakan besar anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini yang melayani, biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati, Tuhan yang memakai mereka Tuhan Yesus untuk boleh melayani Engkau, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.